Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke, daon nih. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan sesuatu tentang apa itu zakat. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian mustahik menurut pandangan syariat Islam dan sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan dalam syariat Islam. Mereka disebutkan secara jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun 8 golongan mustahik adalah: 1. Fakir, orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki sebagian kebutuhan tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil, orang yang bekerja mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan hatinya. Yang kelima adalah rikob, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam adalah gorim, yaitu orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah seperti pejuang dakwah atau pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu uraikan isi makna hadis Nabi Muhammad SAW saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan jelaskan relevansinya dengan prinsip menyalurkan zakat pada masa kini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengajak penduduk Yaman mengesahkan Allah dan menerima kewajiban syariat termasuk zakat. Nabi menyatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Ini menunjukkan prinsip bahwa zakat idealnya disalurkan di wilayah tempat dikumpulkan. Namun, hadis ini juga dipahami secara fleksibel oleh para ulama dalam konteks modern. Prinsip ini tetap relevan. Zakat semestinya digunakan untuk membantu komunitas lokal terlebih dahulu. Namun dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak di daerah lain, zakat boleh disalurkan keluar wilayah asal sesuai pertimbangan maslahat yang lebih besar. Bandingkan pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali tentang penyaluran zakat ke luar daerah. Apa persamaan dan perbedaan pendapat mereka? Mazhab Syafi'i atau pendapat masyhur tidak membolehkan zakat dipindahkan ke luar daerah jika masih ada mustahik di daerah asal. Namun ada pendapat lain dalam mazhab ini yang memperbolehkannya jika ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, mazhab Hanafi menganggap makruh memindahkan zakat ke luar daerah kecuali untuk keluarga atau orang yang sangat membutuhkan. Zakat tetap sah jika dipindahkan, terutama jika ada maslahat tertentu. Yang ketiga, mazhab Maliki tidak membolehkan memindahkan zakat kecuali jika kebutuhan mustahik lokal sudah terpenuhi. Jika di luar daerah ada kebutuhan lebih besar, maka diperbolehkan. Yang terakhir, mazhab Hanbali umumnya mengikuti prinsip distribusi lokal, tetapi memperbolehkan pemindahan jika ada alasan kuat seperti kebutuhan mendesak atau maslahat umum.
Persamaan keempat mazhab sepakat bahwa distribusi lokal diutamakan. Perbedaannya tingkat kelonggaran pemindahan zakat bervariasi dari yang tidak memperbolehkan kecuali darurat yaitu mazhab Maliki hingga yang membolehkan dengan alasan maslahat yaitu mazhab Hanafi dan Hanbali. Sebutkan dan jelaskan 5 syarat yang membolehkan penyaluran zakat keluar daerah. Berikan juga satu contoh situasi nyata yang sesuai dengan syarat tersebut. 5 syarat yang memperbolehkan zakat disalurkan ke luar daerah. Yang pertama yaitu tidak ada mustahik di daerah asal atau seluruh mustahik telah tercukupi atau tidak ditemukan. Yang kedua, mustahik di luar daerah lebih membutuhkan, misalnya korban bencana, perang atau kelaparan. Yang ketiga, atas perintah penguasa atau lembaga resmi seperti Basnas atau lembaga zakat nasional. Yang keempat, maslahat umum lebih besar untuk kepentingan dakwah, pendidikan atau bantuan kemanusiaan. Yang kelima, distribusi melalui jalur amanah memastikan zakat benar-benar sampai ke orang yang berhak. Contoh nyata, saat terjadi gempa besar di Sulawesi atau banjir parah di Kalimantan, zakat dari daerah lain disalurkan ke sana karena mustahik di lokasi bencana lebih membutuhkan bantuan segera. Bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam distribusi zakat bisa diterapkan saat menghadapi bencana nasional? Kaitkan dengan ketentuan penyaluran zakat mustahik di luar daerah. Prinsip keadilan berarti zakat harus disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, tidak memihak kelompok tertentu dan memperhatikan kesetaraan, sementara kemaslahatan menekankan manfaat terbesar bagi umat Islam secara umum. Dalam menghadapi bencana nasional, distribusi zakat keluar daerah asal menjadi penting jika mustahik di daerah bencana berada dalam kondisi darurat. Meskipun pada dasarnya zakat diberikan kepada mustahik di wilayah pengumpulan, dalam kasus seperti ini penyaluran keluar daerah menjadi bentuk keadilan dan kemaslahatan yang lebih tinggi karena membantu mereka yang paling membutuhkan dan mempererat solidaritas antar umat Islam. Segitu pertanyaan dari kita berdua tentang penyaluran zakat pada badan yang berhak untuk mengelola zakat.